bersama kami di Magna Talks Beauty with me. Siapa saya? Siapakah saya? Siapa ya? Kamu udah kenal kan? Kamu udah kenal belum? Kenalan dulu kali. Ya udah. Halo, aku Syahnas. Halo. How are you guys? Halo, aku. Kamu siapa? Halo, aku Sailor Money. Halo, kamu siapa? Hi, I'm a beauty expert here. Gaduh-gaduh. Yeah, girl. Tapi to be honest, everyone's a beauty expert now. Iya Kalau dong. misalnya apa ya, punya regime sendiri gitu True. ya. Apalagi kalau misalnya di-share di internet. So, ya. Everybody is their own lord sekarang. by the way, perkenalkan kamu beauty iya. expert, tapi namanya siapa ya? Namanya siapa ya, Bu? Nama saya Emma. I'm part of Magna Talks crew. Emma. Iya, Emma tuh kayak pentolan Talks Beauty sebenarnya. Pentolan, Like she does correct. everything and she loves trendy things. Trendy things. Period. Oke. Jadi kita mau flashback sedikit ke tahun 2020 loh. Yes. Karena kita bakal ngomongin tren 2020 dan forecasting tren di 2021. Wih, keren gila. banget kita. Semacam spesialis ya kita ya. Kak. Macam psychic ya, kita Benar. dukun ya, kita semua ya. Jadi apa sih yang menarik di tahun 2020? Menurut Emma apa? Oke. 2020 I guess Beauty trends ya, Beauty trends, yes. like, Beauty trends. kayak beauty tuh kita semua akhirnya balik lagi to the roots nggak sih? Which is like our skin. I think like for me ya, kayak selama 2020 tuh kayak gue merasa karena kayak there is no reason for people to wear makeup kan untuk di rumah, karena pas waktu itu kayak pas awal-awal orang kayak masih belum masih belum pakai makeup untuk di rumah atau untuk Zoom, right? Belum cukup bosan untuk make upan di rumah dan tampil cantik sendiri gitu. Iya, exactly. Jadi kayak I think orang-orang banyak explore ke skin, mulai jadi kayak punya banyak spare time waktu untuk melihat ke diri sendiri kayak oh ternyata sudah muncul kerutan mungkin gitu kan. Atau Nggak kayak tahu kok sih. di rumah terus kayak jadi kering Nah, ya. malahan kalau gue karena di rumah terus kulit gue makin bagus kak. Oh gitu, karena lo iya. nggak terpapar sama polusi ya? Exactly, mungkin kali ya. iya, Anak rumahan. Iya sih bener-bener. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih apa ya? Kalau gue di rumah tetap pakai skincare, bener sih kata Emma gitu. Tapi meskipun kita lagi di rumah terus nih ya, gue tetap mengingatkan diri gue untuk jangan pernah lupa pakai sunblock gitu, karena katanya sunblock tuh nggak hanya buat keluar, tapi di dalam pun juga kita harus tetap pakai. Iya, that's true. That's what I heard as well. Kayak kalau nyokap gue emang selalu sangat cerewet tentang SPF. Kayak, Nadia, sunblock. Kamu mana hari ini? Sunblock. Karena kalau misal berjemur juga di rumah kayak sunblock. Kita apapun sunblock sih. Dan meskipun aku masih suka kayak experiment with like a lot of eyeshadow looks and lipstick looks or whatever, tetap skincare sih. Meskipun skincare gue kayak sangat simple. Air wudhu aja gitu. Iya, udah aja aku di BSU. Air wudhu aja tapi lamer tuh air wudhunya gimana dong? Wow, Nggak mungkin ya? Enggak dong, Bu. she's up there. She's up there, girl. Like, we ain't there yet. We ain't there. So yeah, I really believe it. Tapi kalau lo ngomongin eyeshadow 2020 justru buat gue adalah perkenalan gue. Banyak warna eyeshadow yang lain. Iya. Iya, asik. To be really honest, itu pun buat gue juga. Oh ya? Karena kan maksudnya kayak kita kerja tiap hari, tiap minggu, tiap minggu maksudnya. Terus abis itu mulai gemat yang bawa eyeshadow warna-warni. Iya. Ya, itu baru kayak, oh ternyata pakai eyeshadow warna-warni itu lo nggak tacky ya. Iya. Kayak Karena gitu. dulu kayak, kok menor banget sih gitu ya. Exactly. Cuma orang-orang menor yang pakai eyeshadow warna-warni jadi menor. Kalau kita kan classy. Ya girl. Tergantung aja ya. Tergantung orangnya aja, sir. Sama ini nggak sih sekarang mulai banyak balik lagi tuh lip gloss. Oh iya, betul. Iya kan? yes. Dan bahkan gue ngeliat di TikTok banyak sekarang anak-anak kayak SMP, SMA pada bikin lip gloss sendiri terus buat jualan. Iya banget yang harganya kayak 20 ribuan gitu kan di tube Pakai kecil. ampas. Kayak pakai To be honest, I biasanya don't pakai know. minyak.
Coba itu lem Bu ya, bukan minyak. Jadi bener pakai kayak apa sih, minyak natural gitu, kayak minyak kelapa, ada jojoba, ada rose ya whatever lah, Rose pokoknya hip. kayak carrier oils gitu. Oh, oke. Terus dicampur sama gelasnya sendiri, gue nggak tahu sih apa, gue To be nggak honest, terlalu I tahu. don't really know. Bahkan kayak gue lumayan concern. Sebenarnya masih lihat kayak kayak approved nggak ya? Tapi maksudnya kayak it's amazing to see kayak 2020 pada mulai kayak ya selain semua pada jualan, tapi kayak everybody discovering beauty. Terus mulai kayak coba untuk ngekreasiin sendiri. Iya. Iya nggak sih? Iya, gue ngerasa itu banget karena gue kan avid TikToker, Ya. jadi kayak gue ngeliat kayak ada konten glow up gitu loh, banyak banget orang-orang yang kayak gara-gara mereka stuck di rumah, jadi mereka lebih explore style, lebih explore makeup looks, dan jadinya mereka lebih eksperimental dan kayak jadi wow super kreatif. Iya sih. Ya in terms of creativity kayaknya gue rasa juga 2020 tuh kayak banyak banget orang yang akhirnya mencoba banyak hal yang belum pernah dia coba berikutnya sebelumnya gitu. Dan yang gue suka banget juga di 2020 ini adalah selain gue memang suka sama orangnya, gue suka banget lihat Harry Styles belakangan ini ya, gila ya tuh orang, karena kayak gemes banget gitu, dia kayak breakthrough banget, seorang laki-laki yang kembali memakai rok, memakai dress, memakai pearls, memakai sweater neneknya, tapi tetap aja kenapa kamu keren sekali. Iya gemes sih, itu gue ngerasa kayak Harry Styles was just like an icon and then he did something that was trendy, karena menurut gue hal-hal yang dia lakukan itu sebenarnya di internet udah lumayan booming, jadi props to his stylist, Harry Styles stylist, so stylish or whatever. Jadi kayak dia bisa menjadi apa ya, representasi atas cowok-cowok di internet yang emang udah mulai mencobalah pakai rok, mencoba pakai hal-hal yang Heels, stereotypically girly gitu-gitu. Bahkan kayak cowok pakai colors aja juga sebenarnya jarang nggak sih? Iya, that's sebelum true. ini ya. Sebelum eranya si Harry Styles. Iya. Mulai Kayaknya muncul. dulu tuh kayak tahun 2016 apa, cowok pakai pink tuh baru trendy gitu nggak sih? Iya. Iya. Kayak I feel like there was a boom of guys literally wearing pink polos. Polo shirts. Iya, lo merasakan kan? Banget gue sampai bosen ngeliatnya. Iya, kayak kemana-mana kayak coba pakai polo pink, coba pakai polo pink gitu. Iya. Kayak we get it, you're trying to break the gender stereotypes, but Iya. like maybe choose a different. Karena bosen ya. There is green, there Iya. is blue. There's green, there's blue, there's Violet. purple, there's rainbow. Damn. Oh my Tapi ya nggak god. apa-apa, effort, A for effort. Effort. Yeah. Effort. Effort. Tapi mungkin ini suatu apa ya, pergerakannya kalau misalnya kita lihat per dekade gitu. Mungkin kan sebelum ini cowok tuh terkesannya keren tuh kalau kayak grunge gitu, Yeah. kayak Kurt Cobain Yeah. yang nggak pernah mandi gitu Ew, kan. Terus yang gross. gitu. Padahal Iya. padahal pakai pearls juga lucu Iya. banget, pakai eyeshadow juga nggak apa-apa. Karena kalau misalnya lo trace back lagi lebih jauh gitu ya, sebenarnya kan 80s tuh cowok-cowok pada dandan. Iya, itu kan kayak eyeliner and blush. Iya, and lipstick eyeshadow. bahkan. Oh, Robert really? Smith always wearing lipstick. Oh, iya kayak Prince, hello. Iya. What did you do, girl? Kemarin tuh gue juga ngeliat meme kayak, oh my god, lo pikir apa Harry Styles is groundbreaking, pasti kalian belum tahu Prince, belum tahu Iya, benar. apa siapa namanya, Bowie gitu-gitu Oh, loh, kayak iya. yeah, obviously they don't know because they weren't born yet, or maybe they weren't even like conceived yet, but yeah, those icons. Iya. Yang udah making the way for men to break toxic masculinity. Ya lucunya kayaknya kalau dimulai sama pop star gitu ya, sekarang kan dimulai Iya. sama Harry Styles nih, siapa tahu akan merembet ke apa namanya, ke masyarakat beneran gitu, mulailah memakai apa ya, warna-warni gitu, Yeah. nggak apa-apa juga ternyata. Harus Nggak selalu, lebih, ya, nggak lebih selalu harus berani. hitam gitu loh, nggak That's metal gitu. Ya, kecuali kalau misalnya emang kamu orang anak agency, kita Oh, iya. ngertiin, kita ngertiin banget kalau kamu anak agency, kamu pakai baju hitam-hitam, aku ngerti banget. Iya, atau kru IO juga biasanya Iya, pakai. aku Iya, benar-benar. Atau kru production juga kita kan Iya, kru selalu production pakai hitam juga kadang-kadang. aku ngerti gitu. Kalau lagi nggak mungkin- kerja nggak usah ya. Iya, mungkin kalau misalnya lagi jalan-jalan boleh lah pakai kain, pakai warna-warni.com, pakai topi lucu gitu ya, Yes. lah. Oke. Oh my God. Lalu kita move on ke color of the year. Wow. Color of the year. Is there even any color of the year? I don't I know. don't think so. I mean like kayak Violet.
pas dulu gue inget pas awal 2020 kayak itu kita deh. Iya, kita Kayak suka ungu. Kayak awal 2020 kalau ingat banyak banget yang nge-repost mungkin kalau di social media ya kayak Pantene of the Year which is Blue Ocean kalau nggak salah. Pokoknya Kayak navy biru blue gitu ya? Iya kayak navy blue, kayak biru yang dark and deep. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat fashion and makeup sekarang, banyak kan malah ke pastel ya nggak sih? Iya, Pastel, terus ungu. Makcik. Iya, of course. Sabar. Iya. Iya. So I don't think color of the year exist. Tapi I don't know, like buat tahun ini, what do you guys think? Apa? Gue nggak pernah tahu ada color of the year sampai 2000 tuh millennium tuh gue inget colornya kayak silver deh. ya. Oh Oh, itu 20 tahun lalu. 20 tahun yang lalu. My goodness, umur berapa gue saat itu? Ih, gue inget banget. Itu tuh zaman-zamannya ini nggak sih? Panji. Tas. Iya. Oh my god, dulu tuh gue punya tasnya tuh kayak ungu-ungu silver holo gitu. Sempet kok tahun lalu kalau nggak salah. Oh, Apa ya? tuh sempet ngetren? Metalik gitu ya? Iya, holo-holo gitu. Oh, iya holo, kan? iya. Holo tahun sempet. lalu. Atau Tahun 2019 ini ya? apa? Iya pokoknya. Oh, Kayak tahun ini lebih ke pastel sih, lilac Iya. gitu sih. lilac kan? Heeh, menurut gue. Nggak tahu nih, gue kebanyakan bergaul sama siapa di tahun ini. Tapi mungkin Jadi di kepala gue tuh violet. Violet. Iya, violet. Instead of lilac, violet. Gue kayak lebih dark, ya kayak gitu deh. Lebih darker shade of lilac, ya purple. I don't know, but as the beauty expert Cie. on this episode only, Iya. kayaknya pattern deh 2021. Sotoy banget. Kayak pattern, I don't know. I Pattern? think so. Kayak clashing patterns, Oh, terus clashing. kayak orang-orang mulai kayak berani pakai patterns. Kayak kalau sekarang tuh nggak banyak. Tahun 2020 sorry, itu kayak nggak banyak yang pakai patterns, I guess. Maybe 2021. Kayaknya, tapi yang lebih lagi kayaknya tren kalau warna ya. Warna apapun tapi di clash sih, betul. Ya nggak sih? I agree. Kayak warna-warna solid colors gitu. Iya. Tapi gue selama Talks Beauty kayaknya pakai pastel mulu dah. Iya. Brand guidelines, Bu. Nggak bisa ikutin tren ya? It's okay girl, you do you. Nah, it's okay, Gore. Ya. Oke, gue color of the year nggak ada ya kayaknya kalau gue. Ya, like di 2020 kemarin tuh apa aja sih yang kalian baru discover? Maksudnya selain tadi kalau Kak Ines kan warna makeup. Ya. Kayak what other things that you just discover di 2020? You wanna go first? I don't know. Karena gue ngerasa in terms of beauty nothing much have changed. Kalau eyeshadow pun udah kayak dari dulu aku suka eyeshadow, tapi lebih explore lagi tahun ini. Hair care. Wow, your hair grown. Yeah, she long. You know what I'm saying? Like I like my tea. Anyways, oolong maksudnya. Sorry. But yeah, I think hair care dan hair oils and getting into curly haired girl routine or whatever. You know, itu sih yang gue makin kayak tahu kayak oh ternyata sekarang di Indonesia udah ada loh apa sih kayak curling cream lah, curling oil gitu-gitu. Shout out to Crewell.ind. Oh, You got some good products, girl. Ya. Itu sih. Nah, itu loh. Kalau gue lebih ke ternyata banyak hal yang bisa gue lakukan sendiri. Ternyata sebelum 2020 kayaknya gue pemalas banget ya. Kayak gue semua beauty rutin gue bayar dan gue biarkan orang melakukan gitu ke gue gitu. Ini kayaknya gue baru at the end of the year gue baru berani kembali manicure di rumah. Sebelumnya pas pandemi hits itu kayaknya gue jadi melakukan banyak banget beauty rutin itu di rumah sendiri gitu, dan gue baru sadar betapa rumitnya taking care of ourselves. Iya. Yes. Bener-bener lo harus scrubbing sendiri, gue harus ngerapihin kuku gue sendiri, dan yang paling bikin gue wow dunia ini magic adalah Apa tuh? bikini waxing sendiri, Kak. Bikini waxing. Bikini waxing sendiri aku. Oh, wow. Lo penasaran kan? pakai yang palette
yang dilelehin itu nggak sih? Gue nggak beli yang kayak gitu, gue beli yang udah jadi. Ya, jadi kayak bentuknya ya kayak gel aja kayak biasa gitu, tapi dia udah wax dan nggak perlu dipanas-panasin, jadi langsung dipakai aja gitu. Dan rasanya begini, Bu. Mantap. Blanco. Coba lagi. Dan maksudnya kan kalau lo waxing di tempat wax tuh, apalagi bikini wax ya. Bikini wax kan gue biasanya ke ya udah yang udah pasti gue sangat-sangat percaya gitu. Dan mereka tuh sebentar banget kan, paling kayak 15 menit atau 20 menit kan, bat gitu. Lo keluar emang aduh sakit, tapi udah kelar gitu kan. Ini gue kayak 30 menit berlalu baru 2 strip. Susah banget men, ternyata susah itu. Tapi waktu udah mulai biasa, udah mulai oh ya sebenarnya enaknya lo bisa gini, lo tahu kapan sakitnya. Kalau lo ditarik orang kan belum siap mbak gitu. Tiba-tiba udah jebret gitu kan. Kalau ini kayak oke. Gitu. Tapi gue lebih suka nggak tahu kapan mbaknya mau narik. Karena mungkin gue Aries kali ya, gue kayak suka kayak di surprise. Oh girl. Gue tuh kadang soalnya kalau kayak gitu loh, kayak separuh jiwa gue ditarik sama dia. Gila. Anyway, ternyata ribet banget, tapi ya udah nggak apa-apa karena gue mikir waktu itu lebih aman gitu. Dan bikini wax bukan buat siapa-siapa gitu ya, bikini wax buat gue sendiri karena emang gue nggak suka ribet kalau berantakan. Kalau Emma apa? Kalau gue mirip sama Kak Ines, DIY but with press on nails. Wait, what? This is press on nails. Wow. Dari jauh ya Rona. Wow. Rona. Gara-gara sebenarnya gue tuh nail type of girl banget. Kayak sebulan sekali pasti gue spend up to like mini for my nails. Kayak gitu. Sampai akhirnya kayak karena Rona, akhirnya nggak bisa kan. Miss Rona hits. That was wrong. Iya, jadi nggak bisa. Akhirnya gue discover again with TikTok. Gara-gara kayak muncul di FYP gue gitu, kayak again anak-anak kayak SMP SMA jualan press on nails. Oh, ini press on. Ini press on. Jadi terus habis itu gue coba DIY and then suka, murah, efficient. To be honest, kayaknya gue juga deh. Kan gue tuh jadi beli stiker kuku gitu loh. But stiker ya, jadi kayak kecil-kecil gitu nih, kayak Pokemon nih, gue ada nih Pokeball. Yang lo taruh di air gitu kan, terus taruh di air terus tempel, terus di kutek yang clear, yang transparan. Udah. I guess kayak di 2020 orang jadi ya itu again because of Miss Rona. Jadinya orang-orang kayak pada beauty yang mereka pengen, beauty routines yang mereka biasa lakukan jadi otomatis jadi harus ngerjain sendiri. Tapi jadinya orang jadi lebih, nggak tahu mungkin gue kali jadi intuit banget. Ya nggak sih? Gue nggak into bikini wax. Iya, of course. Karena menurut gue kayak karena itu kan bukan kreatif gitu loh, Bu. Bukan berkreasi gitu ya, Bu ya. Itu kan maintenance gitu ya, Bu ya. Ya, itu maintenance kayak ke bengkel ya. Iya, kalau misalnya yang lucu-lucu sih kesana kayak wah ternyata gue bisa ya sendiri gitu loh. And jadinya kita lebih appreciate our beauty routines atau kayak beauty trends nggak sih? That's actually true. I also appreciate a lot of beauty personals kayak ya orang-orang dalam industri beauty dan industri layanan gitu yang kayak yang suka nge-maniin kuku kita, maksudnya kayak nail technicians gitu kayak I really appreciate their work now. And beauty brands as well. Holy shit, so hard. And beauty brands too. Local beauty brands. Oh my god, I've been loving beauty, like local beauty brands. Gue udah yang kayak, apa kamu nggak made in Indonesia? You ain't for me, boo. You ain't it. Shout out to Kai Beauty. So, Like my lip gloss right now, girl. Kayak gue kan pencinta lip gloss ya. Jadi kayak, like Kai's always on my freaking lips or whatever. Iya sih. Smooth. Gue juga suka banget lip gloss yang transparan itu. Iya, oh my god, itu kan ada kayak tint pinknya kan. Iya. Karena menurut gue bikin lebih segar, ya nggak sih? Lebih segar. She's cute or whatever. Anyway. Okay, what's the next trend? What do you hope to see in 2021? Oh, now it's 2021. What do you hope to see, Gemat?
What? I hope to see more people in dresses. People as in if you're a man, if you're a woman, if you're in between a man and a woman, you know, like just to wear more dresses. Apa ya, lebih ke gender neutrality. Yeah. Netral aja kita ya. Kita netral. Ya. Kalau gue, I wanna see more colors. Kayaknya buat diri gue sendiri dan juga buat banyak orang. Karena gue Wow. Baju kamu hitam dan putih saja ya. iya, aku tuh earth tones banget gitu loh, coklat, hitam, putih, terus abu. Aku mau ilangin bu abu. Bu Jadi, abu. aku mau buang semua bu abuku biar aku mulai adopt warna-warna lain di dalam closetku gitu. Kok She kamu gimana? cute. Sebagai beauty expert. Selain I hope to see more Talks Beauty episode in 2021. Yes girl. Tapi kalau gue mungkin lebih I hope to see people expressing their beauty authentically. Oh, Itu. That's deep. Oh ya. That's deep. That's deep. Tapi Yeah. kayak that's my experience di 2020. Ya. Dan kayak gue merasa setelah di setahun 2020 itu gue mulai confident, oh badan gue tuh ternyata begini ya, oh ternyata muka gue texture skin gue tuh begini ya. I accept that, I embrace that, jadinya kayak gue lebih free to express myself aja. That's true, bener. Gue kalau lo ngomongin kayak gitu, gue jadi mikir emang gue mengharapkan 2021 karena kan belakangan ini banyak banget gitu ya tren kita harus perawatan ini perawatan itu. Sepertinya gitu semua orang trying to reach this level of perfection yang nggak akan pernah didapatkan sebenarnya gitu. Karena kalau menurut gue kalau udah 30-an gitu ya udahlah ada kerutan dikit juga nggak apa-apa ya nggak It's sih? so normal. It's so normal. dan Kalau nggak apa-apa ubanan-ubanan banget. juga nggak apa-apa. Iya, ubanan dikit Gue ya suka oke. banget ubanan by the way karena Ubanan. mimpi gue adalah untuk punya rambut kayak Anderson silver. Cooper. Oh ya. Gue pengen banget. Like Maka dulu Storm? gue kayak dan kayak nggak perlu bleach. Hello, like Yes. my hair be healthy and white. Jadi Iya. kayak kalau misalnya mau warna-warni nggak usah di bleach dulu. Iya. Dan tapi bersamaan dengan kita lebih ingin banyak flaws yang terlihat, bersamaan juga dengan mungkin kurang-kurangin tuh yang komentar-komentar kok kayaknya udah keriput ya, kok kayaknya matanya agak-agak celong ya, kurang tidur ya. Iya. Suka-suka saya mau tidur jam berapa gitu. Iya benar. Karena ya udahlah, kadang-kadang orang keriput ya nggak apa-apa juga berumur gitu. Kalau dia lagi celong sedikit matanya mungkin dia lagi ada masalah nggak bisa tidur, ya apa juga. Iya, oh my god girl, hang in there. Ya, gue tuh sempat kan 2020 ini kayak gue it's all about skin journey, right? Terus sempat ada gue melihat satu YouTuber, I guess, atau beauty guru gitulah. Dia sempat bilang kalau kan sempat ada trennya tuh kayak Korean 10 step skin 12 routine, steps itu 12 kan. steps yang kayak ada yang 20 bahkan kayak Lord. banyak banget. Terus dia ngomong kayak sebenarnya when it comes to skin and beauty in general, kayak itu tuh pribadi orang masing-masing kayak ya udah kalau misalkan gemat kayak gitu rutinnya dan cocok buat gemat itu buat gemat, tapi belum tentu buat Kak Ines atau belum tentu buat Emma. Betul. Gue bahkan di 2020 ini stop using toner karena ternyata kulit gue nggak butuh toner. Kebalik gue malah ternyata harus pakai toner. Nah, karena kulit lo apa? I guess combination. Lo Gue juga Kering combination tapi lebih ke kering. juga pakai toner. Gue combo normal, toner gue oke. Ternyata gue kering banget. Terus kemarin Jadi nggak toner boleh malah pakai toner bikin gue breakout. Oh no, berarti lo butuh banyak kayak moisturizer gitu ya berarti? Atau kayak oil based? Moisturizer dan akhirnya gue ketemu face oil yang emang cocok buat gue. That's nice. Jadi kayak sebenarnya kayak beda-beda gitu. Yang penting kan sekarang I think beauty itu tuh bener-bener sama dengan lo mengenal diri lo sendiri. That's very Ya kan? true, girl. So you can like pick, oh the routine sini yang gue cocok, ini yang enggak, kayak gitu. Sama dengan beauty trends kayak, oh gue lebih suka kayak the 80s fashion, ada yang kayak yang 2021 sekarang. Gue rasa 2021 tuh trennya bakal kayak a mix of a lot of different trends from like zaman dulu sih. Pasti 90s masih bakal ada kan dulu
tahun 2020 kan banyak shoulder bags gitu Yeah. kan, kayak very 90s. Tapi kayak yang millennium juga ada bangsa-bangsa apa sih kayak perhiasan yang gede-gede gitu-gitu atau kayak kacamata yang kecil-kecil. Yeah. Jadi gue rasa 2021 bakal banyak sekali all those trends again. But I really don't want to see you know like plucked eyebrows yang kayak sampai tipis banget. Oh, iya. yang kecebong gitu Kayak, ya, yang cuman I mean like you do you, but like okay. Eyebrows are there for a reason, girl. Tapi kayak ada yang apa shave dicukur Iya. loh, kayak Iya. sampai abis alisnya. Tapi itu juga keren, cuman gue nggak bisa sih bikin alis, kayak saya tidak bisa bikin alis, jadi mungkin saya tidak bisa seperti itu. gue stick to natural shape Ew. of eyebrow. Yeah girl. Nggak mau. But yeah, like whatever the trend is, it comes and goes, but your beauty is self-defined. So that's the thing that's really important, self-awareness. Yep. Tadi yang kata Emma bilang. Dan yeah, I feel like I hope a lot more people bisa jadi lebih mawas diri, nggak cuma dari beauty, dari fashion, tapi juga dari kesehatan mental dan juga kesehatan overall, cause we don't know when this pandemic's gonna be over, girl. But yeah, let's just like hope for the best. Yeah. Yes, with or without Miss Rona. Miss Rona, can you just, oh my god, just Bye, Rona. get a time off, get a day off. With or without Miss Rona, we'll stay ready. Ew. I don't get ready, I stay ready. Yeah. Ew. Oke, itu dia prediksi kami untuk 2021. Nanti ditontonnya di 2022 ya, siapa tahu beneran Oh iya, kita kalau ternyata misalnya- nggak ada yang miss. Kalau ada yang nonton di 2022, please comment below apa saja prediksi kita yang sudah come true. Yeah. Oke. But yeah. Anyway, thanks for watching and listening. See you guys on the next episode of Magna Talks Beauty. Bye for now. Bye-bye.